Oke, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya ucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu yang sudah hadir pada dan berpartisipasi pada workshop Sakti Center batch ke-12 di hari ketiga ini ya, yang mana kita sudah menjalani hari-hari sebelumnya di hari pertama, yaitu mengenai aplikasi core system kami, Sakti Online dan juga Sakti Link. Kemudian di hari kedua kita sudah sama-sama mengetahui bagaimana sih caranya untuk kita ini bisa menggunakan atau bertransaksi menggunakan aplikasi Sakti Online, lebih tepatnya untuk simpan pinjam ya. Dan untuk hari ini, di hari ketiga, kita di sini ada Mbak Dinda ya, yang nantinya akan menjadi pemateri pada workshop Sakti Center Batch ke-12 di hari ketiga ini mengenai salah satu platform kami yang mana ini bisa mendukung untuk koperasi-koperasi yang bergerak di usaha retail ya, yaitu SMU atau Sakti Multi Usaha. Nah, bagi Bapak Ibu, sebelum kita mulai ke materinya, jangan lupa untuk bisa mengikuti akun Instagram kami, ada di Instagram, Facebook, dan juga YouTube dengan nama sakti.center. Kemudian juga jangan lupa untuk dapat mengisi absensi yang sudah diberikan oleh tim kami, yaitu Mas Rama melalui kolom chat Zoom. Kan nantinya seperti benefit, sertifikat, kemudian juga modul pelatihan, dan rekaman dari Zoom meeting ini akan di-share kepada yang sudah mendaftarkan atau sudah mengisi absensi. Seperti itu, Bapak Ibu. Dan juga jangan lupa untuk dapat mengubah namanya menjadi nama strip koperasi. Misalkan Sylvia Strip Koperasi Sakti. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Adapun untuk workshop Sakti Center di batch ke-12 ini akan diselenggarakan selama 4 hari ya Bapak Ibu, yaitu dari hari Senin sampai dengan hari Kamis, yang mana dengan masing-masingnya memiliki temanya. Jadi diharapkan Bapak Ibu ini setiap harinya dapat mengikuti untuk acara workshop Sakti Center ini, karena tentunya workshop Sakti Center ini sangat bermanfaat bagi Bapak Ibu, dan kami juga di sini menyediakan platform-platform yang bisa memenuhi kooperasi Bapak Ibu sekalian. Baik, tanpa perlu berlama-lama lagi, kita mungkin ada dokumentasi terlebih dahulu, boleh nih dibantu untuk menyalakan kameranya. Di sini ada Pak Dani ya, boleh mungkin. Oke, terima kasih. Mungkin tolong dibantu oleh Mas Rama ya, dibantu untuk screenshot 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Oke, bebas boleh. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak yang sudah berkenan untuk mengaktifkan kamera, yang tadi juga Mbak Dinda sudah eh, logo S ya untuk Sakti. Oh iya, sebelumnya kita perkenalan diri terlebih dahulu. Di sini saya Sylvia Yang dari tim bisnis, dan tentunya saya juga dibersamai oleh rekan-rekan yang lain yang nanti akan menjadi pemateri, yaitu Mbak Dinda, kemudian juga ada Mas Rama dan juga Mas Dias yang tadi menyalakan kamera juga atas nama Sakti Official Channel. Dan sebelum kita memulai pada workshop Sakti Center Batch ke-12 ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Oke, langsung aja nih kita masuk ke sesi inti kita pada siang hari ini, yang mana akan ada penyampaian oleh Mbak Dinda terkait Sakti Multi Usaha ini. Bagaimana Mbak Dinda? Apakah sudah siap, Pak? Sudah. Oke, sebentar. Suaranya Soalnya terdengar jelas tidak? oke, sudah jelas. Sip. Jelas ya. Oke. Oke, saya serahkan selanjutnya kepada Mbak Dinda. Kepada Mbak Dinda, disilakan. Baik, terima kasih Mbak Silvi. Mungkin di sini nanti ada yang ikut
join lagi ya dari koperasi lainnya. Kita mulai terlebih dahulu. Pada sesi hari ini, kita ini akan membahas mengenai bagaimana pengelolaan transaksi dan juga pelaporan keuangan di unit usaha retail yang dapat dilakukan secara efektif dan juga melalui modul-modul yang sudah tersedia pada Sakti Multi Usaha ini. Kemudian ini saya coba untuk share screen. Nah, mungkin ini sudah tampil juga ya share screen-nya. Di sini Sakti Multi Usaha. Nah, mungkin dari Bapak atau Ibu koperasi ini bisa mengakses juga di pelatihan.icop.id/smu. Ya, di sini sebagai bagian dari upaya digitalisasi dan peningkatan transparansi pengelolaan keuangan di aplikasi Sakti Multi Usaha ini menghadirkan beberapa fitur yang mendukung operasional unit retail, yang termasuk di dalamnya yaitu ada pencatatan penjualannya, kemudian ada pengelolaan stok, serta integrasi dengan sistem pelaporan. Melalui materi ini juga diharapkan para penggunanya nanti dapat memahami alur pengelolaan dan penggunaan unit usaha retail tepat dan akuntabel. Nah, dan juga serta mampu untuk memanfaatkan aplikasi-aplikasi yang ada pada Sakti Multi Usaha ini. Nah, ini beberapa modul yang ada pada SMU atau Sakti Multi Usaha, diantaranya ada e-finance. Izin Mbak Dinda, Boleh. suaranya agak jauh ya, kecil suaranya. Oke, di sini ada e-finance. Kalau di sini ada suaranya jelas gak? Masih kecil ya? Tes, tes. Tes, tes. Nah, mohon maaf, saya coba untuk ganti dulu ya. Baik, di sini udah oke. Nah, di modul-modul pada SMU ini, di sini ada e-finance, kemudian ada cek harga barang, e-pos, e-kios, web kios, gudang, dan juga produksi. Nah, yang akan kita gunakan ini dan akan kita bahas itu ada dua modul, yaitu ada e-finance dan juga ada e-pos. Nah, untuk unit usaha yang digunakannya itu e-finance dan juga e-pos. Nah, mungkin dari teman-teman koperasi ini bisa sama-sama buka untuk di bagian e-finance atau dashboard keuangannya. Nah, ini menggunakan username dan juga password yang sudah diberikan oleh tim Sakti ya. Mungkin untuk passwordnya ini sama seperti yang kemarin. Ini saya coba menggunakan user 1. Nah, untuk tampilan dashboardnya dari Sakti Multi Usaha ini seperti ini ya. Di sini ada terlihat dashboard untuk penjualan dan juga pembelian. Nantinya apabila sudah berjalan dan sudah bermitra dengan kami, segala aktivitas penjualan maupun pembelian di sini nanti ada informasinya, berapa pembayarannya, kemudian ada berapa piutangnya, terus nilai yang ada di e-pos ada berapa, ini dapat terlihat pada dashboardnya. Nah, kemudian di sini yang pertama akan kita jelaskan dari semua fitur yang ada di Sakti Multi Usaha ini. Yang pertama di sini ada profile ya. Di sini ada user 1, ini bisa diklik. Kemudian di sini ada terlihat juga ada profile, pengaturan, backup dan restore dan juga logout. Nah, mungkin bisa sama-sama untuk buka profile. Nah, untuk profil ini untuk mengatur seperti foto profilnya, kemudian nama penggunanya, nomor telepon, dan juga email. Nanti ini bisa disesuaikan dengan user yang sudah diberikan oleh pihak koperasi kepada staffnya. Nah, ini untuk password juga ini bisa diganti. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai pengaturan. Nah, di pengaturan ini juga ada beberapa ya. Ada pengaturan umum, nomor seri, pembelian, invoice, dan juga ada maksimal detail barang. Nah, untuk yang pertama, di pengaturan umum ini, nanti diharapkan untuk teman-teman koperasi merubah nama perusahaan atau nama unit tokonya. Nah, ini seperti contoh yang sudah ada ya, KDMP, Tedunan. Kemudian di sini ada nomor telepon dari koperasinya. Dan ini juga bisa menambahkan alamat emailnya. Nah, nanti untuk nama perusahaan atau nama unit tokonya ini akan tampil pada invoice atau di stroke nanti itu akan tampil. Kemudian di sini ada kode untuk perkiraan
laba, nanti ini bisa disesuaikan juga dengan kode perkiraan laba yang ada pada koperasi atau menggunakan standar perkiraan yang ada di kami. Kemudian di sini ada auto generate nomor slip. Nah, ini bisa ditentukan apakah akan disable atau di-enable. Kemudian untuk penjualan dengan kode batch product juga ini sama, ini bisa disesuaikan kembali oleh pihak koperasi. Di sini ada penjualan dengan 2 satuan produk. Nah, ini bisa disable atau di-enable. Ini juga bisa disesuaikan. Kemudian apabila memiliki status minimal stok penjualan, ini bisa dipilih ya. Nah, di sini ada 3 kategori. Yang pertama tidak akan ditampilkan, yang kedua bisa ditampilkan dan bisa dijual, kemudian ditampilkan tetapi tidak bisa dijual. Nah, ini biasanya ada di e-pos. Nanti pada saat di e-pos, misalkan mau cari produk Aqua nih, ini apakah tetap akan ditampilkan untuk produk Aquanya, tapi tidak bisa dijual karena stoknya nol. Nah, ada juga yang bisa dijual kalau misalkan ada minimal stoknya. Misalkan minimal stoknya di 1 dan sisa stoknya itu ada 3, nah itu berarti masih bisa dijual. Kalau misalkan tidak bisa dijual berarti stoknya kosong. Nah, selanjutnya sebelah pengaturan umum di sini ada yang namanya nomor seri. Nah, nomor seri di sini juga ada penjualan dan juga pembelian. Nah, ini untuk mengatur nomor invoice dan juga pembatalan dan penerimaan. Di sini juga ada keterangannya ya, format nomor transaksinya. Di invoice, pembatalan maupun di penerimaan ini bisa disesuaikan, untuk kodenya ini bisa di custom dengan ketentuan yang ada di koperasi. Kemudian di sini ada beberapa digit ya. Nah, di sini 2 digit pertama yang 25 ini menandakan tahun berjalan, kemudian digit kedua ini menandakan bulan yang berjalan, dan 4 digit terakhir ini menandakan nomor urut transaksi. Nah, nanti nomor urut transaksinya ini akan berurutan. Selanjutnya di sini juga ada ya pembelian untuk penerimaan dan juga pembayaran. Nah, ini biasanya pembelian ini dikhususkan pada saat kita akan PO nih biasanya ke supplier. Nah, ini juga bisa disesuaikan ya. Di sini penerimaan disebutnya PO, untuk pembayaran disebutnya PB. Nah, selanjutnya di sini ada pembelian. Nah, teman-teman koperasi juga bisa melakukan settingan untuk pembelian. Misalkan di sini ada apakah akan dikunci stok ke suppliernya atau tidak, ini bisa disesuaikan. Kemudian apabila kita ada PPN nih terhadap pembeliannya, ini bisa diisi juga nilai PPN-nya berapa persen. Kemudian ini PPN-nya apakah akan ditetapkan di per barangnya atau tidak, ini bisa disesuaikan lagi dengan koperasi. Nah, selanjutnya di sini ada invoice. Nah, invoice ini juga bisa di custom ya untuk nama di struk atau di invoice-nya nanti. Nanti ini header-nya bisa diganti dengan nama unit tokonya, sama seperti nama nama perusahaan di pengaturan umum ya. Ini biasanya diisinya dengan nama koperasi. Kemudian di sini di header ini biasanya digunakan dengan unit tokonya ya. Kemudian di sini footer-nya ini bisa digunakan dengan nama koperasi atau dengan nama alamat jalan koperasi, ini bisa disesuaikan. Kemudian di sini juga bisa menambahkan apabila koperasi memiliki info pajak. Nah, jadi bisa diinput di sini. Kalau misalkan tidak, juga ini bisa dikosongkan saja, jadi tidak perlu diisi. Kemudian di sini juga ada nilai PPN-nya. Apabila ada nilai PPN, ini bisa diisi pada kolom PPN. Kemudian apakah ada biaya transaksi dari koperasi setiap ada yang pembelian, misalkan biaya transaksinya untuk biaya pembelian kantong kresek. Nah, ini biasanya bisa dicantumkan di biaya transaksi. Kemudian ada label biaya layanan. Apabila ada label biaya layanan, nanti ini bisa disesuaikan pada kolom label. Nah, kemudian di sini juga ada biaya layanan berupa persentase ya. Nanti ini bisa di input apakah ada biaya lainnya berapa persen. Nah, kemudian di sini ada template email. Nah, ini nanti teman-teman koperasi bisa mengcustom ya untuk template emailnya. Misalkan ada anggotanya yang sudah membeli nih ke toko.
Nah, kemudian nanti akan mendapatkan notifikasi di email bahwa customer atau anggota tersebut sudah melakukan pembelian di koperasi, barangnya apa saja seperti itu. Nah, ini juga ada keterangan untuk ketentuan dari template emailnya sendiri yang di dalam tanda kurung ini diharapkan untuk tidak diganti karena ini nantinya akan memanggil data customer dan juga ID customernya. Kemudian di sini juga teman-teman koperasi bisa menambahkan gambar stempel lunas atau gambar lunasnya ya. Di sini ada stempel, di sini juga ada lunas. Nah, ini bisa disesuaikan. Ini sudah kami informasikan untuk gambarnya itu disarankan dengan gambar yang 100 dikali 150 piksel. Nanti ini harus diupload di pilih gambar. Nah, kemudian bisa di-submit. Selanjutnya untuk backup ini kita skip karena untuk backup ini sudah tidak digunakan pada menu pengaturan melainkan menggunakan backup restore pada yang profile ini ya. Kemudian di sini ada maksimal detail barang. Nah, ini nanti teman-teman koperasi bisa menyesuaikan kembali nih untuk maksimal detail penjualannya mau diisi berapa, kemudian detail pembeliannya kuantitinya mau berapa dan ada detail retur barangnya yang akan diretur itu ada berapa. Nah, kurang lebih dari sisi pengaturan seperti itu ya. Apakah ada yang ditanyakan? Oke, Bapak Ibu, jika ada yang ingin ditanyakan terkait apa yang sudah dijelaskan ya oleh Mbak Dinda di sini mengenai masih di menu pengaturan ya di SMU ini atau Sakti Multi Usaha, boleh banget Bapak Ibu ditanyakan atau mungkin didiskusikan. Di sini ada dari Pak Dani dari Kopdes ya, kemudian juga dari Koperasi Minal Madang Maluku. Boleh jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin ditanggapi, bisa didiskusikan terlebih dahulu kepada kami. Apa mungkin masih bisa dilanjutkan ya? Oke, mungkin masih Oke, cukup dimengerti ya untuk dari sisi pengaturannya. Ini iya. kita lanjutkan kembali. Di sini ada beberapa menu ya di Sakti Multi Usaha ini ada dashboard, kemudian Mbak, ada mohon maaf, penjualan. Mbak. Ini share screen-nya masih terpause. Memang masih Oh, memang masih belum ya. Oke. dibuka. Memang. Nah, ini kan di sini ada dashboard, kemudian penjualan, pembelian, ada persediaan, akunting, laporan, dan juga administrasi. Nah, tadi kan kita udah ngebahas dari sisi pengaturannya seperti apa. Jadi sebelum menggunakan aplikasinya, kita wajib untuk melakukan settingan terlebih dahulu nih terkait unit toko dari koperasinya. Nah, ini yang selanjutnya yang kedua, kita akan membahas dari sisi administrasinya. Nah, ini kita akan melakukan settingan. Nah, di sini ada beberapa menu di dalam administrasi. Nah, di sini ada anggota, ada customer, jenis customer, supplier, kemudian outlet. Di sini ada voucher dan juga ada metode pembayaran. Oke, nah di sini yang pertama ada anggota. Nah, anggota ini nantinya adalah isi dari anggota yang sudah terdaftar pada core system Sakti Online-nya. Jadi sudah otomatis tersambung ya dari Sakti Online ke SMU-nya. Jadi ini nggak perlu diinput lagi satu-satu. Dan untuk menambahkan anggota atau data anggota barunya, ini tetap dilakukan pada core system-nya. Jadi tidak perlu menambahkan pada Sakti Multi Usahanya. Mungkin kurang lebih dari pengaturan anggota seperti itu. Kemudian di sini ada customer. Nah, dari menu customer ini untuk menambahkan customer baru di luar anggota nih. Jadi misalkan apabila ada customer baru di luar anggota ini bisa ditambahkan pada tambah baru. Kemudian di sini ada bisa mengisikan nama, keterangan dan juga alamat. Nah, ini misalkan saya contohkan menambahkan nama saya ya. Nah, kemudian di sini alamatnya kita isi. Nah, ini untuk penambahan customer baru.
Ini yang wajib kita isi yaitu di nama dan juga di alamat. Untuk nomor telepon, email, dan jenis customer ini bisa disesuaikan dengan koperasinya. Kemudian ini bisa kita simpan. Nah, ini sudah ada ya data yang tadi sudah kita masukkan Dinda di Bandung. ID-nya nomor 30. Kemudian di sini ada juga yang namanya jenis customer. Nah, tadi kan kalau kita menambahkan customer secara pribadi nih. Nah, di pengaturan administrasi juga di sini ada bisa menambahkan jenis customernya. Nah, ini sebagai contoh, ini sudah ada ya seperti karyawan, anak-anak, BUMDes, mahasiswa, atau misalkan anak magang. Nah, ini juga bisa ditambahkan. Misalnya ada tamu luar, tamu staf, pensiunan, pekerja PKWT, ini bisa ditambahkan pada tambah baru, kemudian bisa diisikan jenis customernya apa, kemudian nomor metode pembayarannya. Nah, ini untuk metode pembayaran bisa kita kosongkan saja agar bisa menggunakan semua metode pembayaran. Nah, mungkin kita coba contohkan jenis customernya baru ya. Kita tambahkan siswa PKL contohnya. Nah, ini sudah keisi ya siswa PKL. Nah, kemudian di sini juga ada supplier nih ya. Apabila ada memiliki beberapa supplier, nantinya ini bisa dilakukan import data, jadi nggak perlu input satu-satu. Misalkan sudah memiliki nih data untuk suppliernya sendiri, ini bisa dilakukan form import, kemudian bisa di-download dulu template-nya, nanti diisi di form template supplier, kemudian nanti ini bisa di-upload. Jadi tidak perlu diinput satu-satu. Apabila misalkan sudah berjalan koperasinya, unit tokonya, kemudian ada supplier baru nih tambahan. Nah, ini cuma satu. Ini bisa ditambah baru, kemudian bisa diisikan nama suppliernya. Contohnya, misalkan kita coba buat misalkan kita coba contohnya supplier air mineral. Nah, ini bisa kita simpan. Nah, ini yang sudah kita coba input ya tadi CV Jaya Sinar Abadi. Nah, ini keterangannya supplier air mineral, betul. Nah, kurang lebih untuk penambahan data supplier seperti itu. Kemudian di sini selanjutnya juga bisa kita ke outlet ya. Nah, ini apabila memiliki outlet unit usaha retailnya lebih dari satu, ini bisa ditambahkan pada menu outlet. Nanti untuk penambahannya ini bisa ditambah baru. Kemudian ini bisa diisi kode outletnya. Nah, di sini juga udah ada ketentuannya untuk pengisian kode outlet. Ini menjadi awal nomor transaksi yang harus terdiri dari 5 karakter kebutuhan dari sistem. Nanti ini bisa disesuaikan oleh koperasi. Kemudian ini diberikan nama outletnya. Kemudian alamat outletnya ada di mana, nomor telepon, dan juga alamat email. Kurang lebih untuk outlet seperti itu. Kemudian di sini ada voucher. Nah, apabila nanti teman-teman dari koperasi ini memiliki voucher nih, misalkan setiap bulannya ada promo spesial, misalkan pembelian harga 100.000 diskon 2%, atau misalkan diskonnya mau menggunakan vouchernya dengan potongan harga sebesar 5.000. Ini bisa di custom atau bisa dibuatkan vouchernya. Nah, ini seperti contoh ya sudah ada voucher misalnya voucher 5.000, voucher 500, voucher 25.000. Nah, ini coba kita buatkan juga. Misalkan ini voucher ada voucher akhir bulan ya. Nah, ini bisa kita buat dengan kode vouchernya ini 5 karakter juga. Ini bisa disesuaikan. Misalkan kita buat voucher sebesar potongannya 10.000. Nah, ini
tanggal berlakunya juga bisa disesuaikan apakah berlaku hanya 1 hari atau dengan jangka selama 3 hari. Nah, ini bisa disesuaikan. Nah, ini coba kita contohkannya hanya 1 hari. Kemudian di sini juga kita bisa mengatur voucher ini akan dibuatkan berapa voucher nih. Di sini maksimalnya sampai dengan 999. Nah, misalkan kita hanya akan membuatkan 10 voucher. Kemudian di sini bisa diinputkan nominal vouchernya, misalkan kita buatkan minimal vouchernya 10.000. Nah, ini bisa kita simpan. Nanti di sini ada ya FCR 10. Nih, berlaku dari tanggal 27 Agustus sampai dengan 27 Agustus sebanyak 10 voucher. Jadi nanti misalkan ada anggota nih pembelanjaannya sebesar 150.000 nih misalnya. Di atas 150.000 ada voucher potongan 10.000. Jadi hanya membayar 140.000. Misalkan seperti itu. Nah, untuk pembuatan voucher kurang lebih seperti itu. Kemudian di sini Di sini juga kita bisa menambahkan rekening bank apabila ada yang mau transfer nih nanti anggotanya. Nanti ini bisa ditambah baru, kemudian isi keterangan rekening banknya. Nah, ini bisa di checklist apabila rekening tersebut sebagai prioritas. Nah, selanjutnya di sini juga ada metode pembayaran. Nah, nanti ini bisa menambahkan beberapa metode pembayarannya. Nah, ini seperti contohnya yang sudah ada. Di sini ada menggunakan tunai, kredit, Saktiling, kartu debit, QR, dan juga ada OVO. Misalnya kita mau menambahkan nih eh, metode pembayaran melalui Dana, misalkan nantinya lewat QR Dana atau ditransfer dengan Dana. Ini bisa disimpan. Nah, misalkan kayak contoh yang ini, oh ini terkoneksi ke Sakti Online-nya, ini kita checklist dulu ya. Lupa ke checklist. Nah, ini bisa kita simpan. Nah, jadi ada metode pembayarannya itu ada 7 nih dari koperasi contohnya. Misalkan bisa menggunakan QR, kartu debit, Saktiling, kredit, tunai, OVO, dan juga bisa menggunakan Dana. Nah, kurang lebih dari metode administrasi seperti itu ya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan. Dan ini saya mohon izin untuk off kamera ya. Karena ini jaringannya agak-agak gelap di sininya. Jadi saya untuk izin off kamera. Takutnya terganggu karena on kamera ya. Oke, tadi sudah dijelaskan nih oleh Mbak Dinda terkait menu administrasi. Tadi kan sebelumnya di menu pengaturan, kemudian juga sekarang di menu administrasi. Dari mulai anggota, customer, jenis customer, supplier, sampai dengan metode pembayaran, semuanya sudah dijelaskan oleh Mbak Dinda. Tentunya dengan segala fitur yang ada di aplikasi Sakti Multi Usaha ini sudah bisa mendukung kebutuhan Bapak Ibu dalam menjalankan usaha koperasinya ya khususnya yang bergerak di bidang retail atau unit usaha sektor real nih. Jadi jika Bapak Ibu yang koperasinya memang sudah bergerak di bidang usaha retail ini, boleh banget untuk segera bermitra dengan kami bersama PT Sakti Kinerja Kolaborasi Indo untuk dapat mendigitalisasi koperasinya seperti itu. Karena tentunya fitur-fitur ini sangat membantu ya untuk memenuhi kebutuhan koperasi Bapak Ibu yang sebelumnya mungkin masih dilaksanakan secara manual, pencatatan buku secara manual, itu semuanya melalui aplikasi Sakti Multi Usaha ini bisa digitalisasi. Jadi ketika nanti di akhir bulan misalkan ada rekapan akhir bulan atau bahkan akhir tahun itu bisa langsung di-download aja nih laporannya tanpa perlu repot-repot melakukan rekap secara manual seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan atau mungkin ada yang ingin didiskusikan terkait apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Dinda? Boleh, mungkin jika terkendala boleh menyampaikan melalui kolom chat Zoom maupun bisa langsung melakukan on mic nih. Boleh Bapak Ibu, apakah ada mungkin dari Pak Dani atau dari Koperasi Minal Madang Maluku ya? Mungkin belum ada ya, boleh dilanjut kembali, Mbak Dinda.
Oke, mungkin bisa kita lanjutkan lagi ya. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan ini bisa sambil berjalan dan ditanyakan melalui kolom chat Zoom saja. Yang selanjutnya, setelah dari administrasi, ini kita akan melakukan settingan dari stok nih, Bapak Ibu. Nah, untuk setting stok ini nantinya ada pada menu persediaan. Kemudian di sini juga ada beberapa menu ya dari persediaannya, ada stok barang, kategori barang, kelompok rak, kelompok barang, gudang. Terus kemudian ada keluar masuk barang, kemudian ini juga bisa ada melakukan penyesuaian stok atau adjustment ya biasanya kalau di gudang. Terus ada juga mutasi stok, tutup stok, dan juga ada tipe harga dan paket persediaan. Nah, yang pertama yang kita akan lakukan, mungkin kita akan membuatkan kategori barangnya dulu ya, sebelum menginputkan stok barang. Nah, untuk kategori barang di sini bisa menambahkan kategori barang misalkan seperti bahan pokok, alat mandi, misalkan alat untuk alat tulis kantor, misalkan makanan atau minuman, misalkan atau bukan rak, kelompok-kelompok barang seperti minyak. Nah, ini juga bisa ditambahkan kategori barang. Nah, ini sebagai contoh yang sudah dibuatkan juga ada beberapa kategori barang. Di sini ada ATK, baby care, bahan pokok, bahan pokok supplier B, kemudian ada bumbu dapur. Kemudian di sini juga ada kategori untuk minyak goreng, obat, rokok, dan lain-lain. Contohnya ya ada tepung, terigu, beras, tapioka, dan juga roti. Nah, mungkin coba kita contohkan juga untuk membuatkan kategori air mineral ya. Nah, ini kita coba contohkan dengan air mineral ya. Ini air min contohnya dengan kategori air mineral, kelompok air mineral botol dan juga galon. Kemudian di sini ada kelompok rak. Nah, untuk kelompok rak juga ini bisa ditambahkan nih bagi teman-teman koperasi. Misalkan di unit tokonya ada rak khusus, misalkan seperti rak makanan, minuman, produk wangi-wangian, atau perlengkapan dan peralatan bayi ini bisa ditambahkan pada kelompok rak. Nah, ini sudah ada contoh ya, rak satu makanan, rak dua minuman, rak tiga produk wangi-wangian. Misalkan kita akan membuatkan rak baru, nih, rak air. Ini isinya air mineral. Kita buatkan sebagai contoh saja. Nanti ini bisa disesuaikan kembali dengan yang ada pada koperasi. Nah, ini kita udah buatkan ya rak air. Kemudian setelah kelompok kategori barang, kelompok rak, di sini juga ada yang namanya kelompok barang. Nah, apakah barang tersebut ada kelompoknya atau tidak, ini bisa disesuaikan. Nah, untuk kelompok barang di sini seperti merek, ukuran, dan juga tipe. Nah, mungkin kita bisa tambahkan ya untuk kelompok barang, ini misalkan kodenya air ARM, air mineral botol misalkan. Nama kelompoknya ini air mineral botol. Ini bisa kita simpan. Nah, ini kelompok barang di air mineral botol. Kemudian bisa kita tambahkan lagi air mineral galon misalkan. Bahkan membuat kelompok barangnya ada dua ya, air mineral botol dan juga air mineral galon. Yang selanjutnya di sini juga ada gudang. Nah, apabila koperasinya memiliki gudang cabang ataupun memiliki gudang lebih, ini bisa ditambahkan pada menu gudang, kemudian ditambah baru.
Di input kode gudangnya, nama gudangnya, dan juga keterangan dari gudangnya. Kurang lebih dari penambahan gudang seperti itu. Nah, selanjutnya ini kita bisa masuk ke stok barang nih untuk menambahkan barang baru. Nah, untuk penambahan barang baru, di sini bisa ditambah baru. Nah, sebelum ketambah baru, di sini juga ada beberapa tampilan ya. Ada untuk cetak barcode semua barang, kemudian bisa melakukan cetak harga, dan apabila Bapak Ibu koperasi ini bisa sudah memiliki data stok barang nih yang sekarang, nanti nggak perlu input satu-satu, tapi nanti ini bisa dilakukan import. Nanti tinggal di-download juga template-nya sama seperti pada kategori yang supplier ya sebelumnya. Nah, seperti itu. Kemudian bisa dilakukan ekspor data Excel juga nih, data-data yang ada pada stok barang. Kemudian untuk tambah baru, penambahan baru, nah ini kita bisa menambahkan nih kodenya. Misalkan yang tadi air mineral, aqua ya misalkan kita cek. Ini misalkan kita buatkan untuk contohnya ya yang air mineral 600 mili yang fish. Nah, kemudian di sini kita bisa pilih juga ya raknya. Tadi kita sudah buatkan rak air mineral. Kemudian gudangnya kita pilih aja gudang pusat. Kemudian outletnya ini kita bisa pilih pusat. Kemudian di sini isi kelompok barang yang sudah tadi kita buat ya. Misalkan ini karena botol, kita isi air mineral botol. Kemudian pilih kategorinya. Ini kategori yang akan masuk mana tadi kita sudah buatkan air mineral. Kemudian ini suppliernya tadi yang sudah kita buatkan juga. Divis Jaya Sinar Abadi. Nah, di sini bisa kita isi ya jumlah stok utamanya. Misalkan kita ada 50 piece. Ada 50 piece. Kemudian di sini juga kita bisa melakukan konversi stoknya ya. Untuk yang piece. Nah, untuk konversi stok ini nantinya digunakan misalkan ada kategori yang dus dan juga ada yang piece ya. Nah, ini kan kita buat dulu yang piece. Nanti biar bisa di input atau dikonversi dari dus ke piece apabila stok yang di piece-nya sudah habis. Nah, ini untuk konversi stok sendiri. Ini dari jumlah satu dusnya dari satu piece dibagi dengan jumlah satu dusnya itu ada berapa. Ini coba kita contohkan ya. Nah, ini kita bagi dari satu dibagi isinya 12 piece ya. Kalau misalkan di satu dus itu. Ini jatuhnya jadi 0,08. Nah, kemudian di sini juga bisa melakukan setting harga persediaan atau harga pembeliannya. Misalkan kita membeli dengan harga 2.500. Nah, kemudian di sini juga koperasi bisa menambahkan nih marginnya, margin koperasi. Nah, misalkan kita buatkan marginnya di sini 10%. Nah, otomatis pada harga tunainya di sini juga bisa kita ganti ya untuk harga tunai dan juga harga kreditnya. Dan oh 3,5 ya maaf. Kok ini 3,5. Nah, ini misalkan margin kooperasinya 10%, jadi harga yang dijualnya itu 3.850. Kemudian apabila ada harga kredit, ini bisa diisi. Misalkan harga kreditnya 5.000.
Kemudian di sini juga ada tipe-tipe harga ya. Ada paket mahasiswa, staf, tipe harga anak, kemudian harga pensiunan. Ini yang tadi kita sebetulnya sudah setting pada, oh ini tipe harga nanti kita akan setting. Nah, ini kita simpan saja. Nah, kemudian ini sudah berhasil ya. Nah, ini bisa kita cek juga di ini Lemeneral. Nah, ini sudah tersimpan ya untuk yang piece-nya. Nah, sekarang kita coba buatkan untuk yang dus. Nah, teman-teman koperasi juga bisa menambahkan untuk label barcode apabila ada label barcode-nya. Nanti ini bisa diisi di sini, kemudian barcode-nya nanti itu bisa ditempel. Nah, selanjutnya nih stok utamanya misalkan kita ada berapa dus? Ada 10 dus. Satuannya dus. Kemudian harga konversinya ini kita bisa isi satu. Isinya 12. Nah, ini harga persediaannya bisa diisi juga ya harga satu dus mineral. Misalkan harganya 4.000. Nah, ini apabila diisi lagi marginnya 10%. Nah, ini 46.500. Kemudian harga kreditnya jadi 50.000, 55.000. Ini kita bisa sih. Nah, ini untuk data stok barang yang sudah kita input ya, mineral yang piece dan juga yang dus. Nah, misalkan nih, yang piece ini stoknya sudah kosong. Nah, ini kita akan mengkonversikan dari dus ke piece. Nah, untuk mengkonversikannya ada pada icon atau simbol yang titik ini. Nanti kita bisa pilih yang tanda panah kanan kiri, ini konversi. Kemudian bisa dipilih tujuan konversinya. Misalkan kita akan konversi satu dus. Ya, nanti udah otomatis begitu kita isi satu dus akan merubah jadi 12 piece misalkan, atau ini kita buat dua dus ya. Nah, ini stoknya jadi 24 piece. Misalkan kita simpan. Nah, dapat terlihat juga perbedaannya nih dari mineral dus yang stok awalnya 10 dus dan sisa stok yang dusnya itu ada 8 dus. Kemudian di yang piece di sini stok awalnya dari 50 bertambah menjadi 74 piece. Nah, untuk penambahan konversi atau perlakuan konversi seperti itu. Selanjutnya di sini juga ada masuk barang dan juga keluar barang. Nah, masuk barang ini biasanya otomatis nih dari eh, penambahan penyesuaian stok atau adjustment dan juga konversi. Nah, nanti untuk konversi ini sudah otomatis tidak perlu diinputkan lagi. Nah, apabila ada penyesuaian stok, ini juga bisa kita isi jenisnya apakah pembelian, produksi, atau penjualan. Konsinyasi, penyesuaian, dan lain-lain ini bisa disesuaikan untuk masuk barang. Begitupun dengan keluar barang. Nah, untuk masuk barang dan keluar barang kurang lebih sama. Untuk keluar barangnya itu misalkan dari konversian dus ke yes. Nah, kemudian di sini juga ada ya konversi. Semua rata-rata untuk keluar barang itu dari konversian stok. Nah, selanjutnya di sini ada menu untuk penyesuaian. Nah, itu dilakukan biasanya setelah stock of name. Apabila misalkan setelah stock of name itu ada selisih lebih atau selisih kurang nih. Jadi ini bisa dilakukan adjustment atau penyesuaian. Atau misalkan tidak ada kesesuaian nih pada saat input barang masuk maupun keluar pada saat itu tidak bisa diedit. Nah, ini bisa dilakukan penyesuaian.
Nanti bisa diisi untuk kategori barangnya apa, kemudian status persediaannya, apakah beli putus atau dengan konsinyasi. Nah, tadi konsinyasi juga itu bisa kita pilih pada saat kita mendaftarkan barang ya, apakah barang tersebut kita melakukan atau pembeliannya secara beli putus atau secara konsinyasi. Biasanya kalau konsinyasi itu kan kita dititipkan barang ya oleh supplier, apabila misalkan sudah laku nih barangnya habis, nanti kita tinggal bayar yang lakunya berapa ke supplier tersebut. Nah, selanjutnya setelah penyesuaian di sini juga ada mutasi stok. Nah, apabila misalkan koperasinya memiliki outlet lebih dari satu, ini misalkan mau menambahkan stok ke outlet lainnya nih. Nah, ini bisa dilakukan dengan mutasi stok. Nanti ini bisa dipilih tanggalnya, kemudian outlet yang akan kita tujunya ke outlet mana. Kurang lebih untuk mutasi stok seperti itu. Selanjutnya di sini juga ada tutup stok. Nah, untuk tutup stok ini sebelumnya wajib untuk dilakukan backup dulu ya, Bapak Ibu. Nah, untuk backupnya ini nanti ada pada menu yang profile, kemudian di sini ada backup dan restore. Ini bisa dilakukan proses backup. Jadi, setiap transaksi mau import ataupun mau melakukan tutup stok, ini diharapkan untuk di backup terlebih dahulu. Kenapa harus di backup? Karena misal takutnya nanti ada data yang salah nih setelah kita proses atau melakukan transaksi. Nah, ini kan takutnya nggak bisa diedit atau gimana. Nah, ini kita lakukan backup itu biar bisa kita mengembalikan data yang sebelum kita proses transaksi. Nah, jadi itu bakal balik lagi datanya ke yang sebelumnya. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini selanjutnya setelah tutup stok, di sini juga ada kita yang namanya paket persediaan. Nah, apabila di koperasi ada paket bundling nih, misalkan seperti ini contohnya ya, beli teh pucuk 11 piece, untuk paketannya 11 piece, kemudian ada Indomie kuah 95, ini bisa ditambahkan. Untuk nama paketnya apa, kemudian kuantiti utamanya apa, berapa, kemudian kode barangnya apa. Nah, ini apabila memiliki paket persediaan. Jadi bisa digunakan. Kemudian di sini juga ada tipe harga ya, yang tadi seperti harga untuk tipe pensiunan, mahasiswa, staf, anak-anak, dan juga pekerja PKWT. Apabila misalkan ada harga khusus beda nih untuk pensiunan harganya, nanti kan itu bisa dilakukan setting pada stok barang ya. Jadi harga khusus untuk tipe harganya ini nanti bisa diisi di sini. Misalnya harga pensiunan itu lebih jauh lebih murah misalkan. Ini bisa diisi pada harga pensiunan. Nah, kurang lebih dari fitur segi administrasi dan juga persediaan seperti itu ya Bapak Ibu. Sebelum kita lanjutkan ke menu selanjutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Boleh, silahkan ya. Oke, terima kasih banyak Mbak Dinda yang tadi sudah menjelaskan menu persediaan nih. Mungkin sebelum lanjut ke menu-menu selanjutnya, karena memang masih ada beberapa menu lagi ya Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan atau mungkin ada yang ingin ditanggapi, didiskusikan. Seperti mungkin kayak Mbak, kalau di koperasi saya kondisinya seperti ini, kira-kira bagaimana ya? Dan kira-kira cocoknya seperti apa? Dan bagaimana cara langkah-langkah mungkin terkait untuk mengaktifkan aplikasi Sakti Multi Usaha ini, boleh banget nih Bapak Ibu lebih spesifik lagi gitu kan. Boleh Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin ditanggapi, boleh banget nih. Kayak gitu ya. Nah, tadi sudah dijelaskan mengenai pengaturan administrasi dan ditambah ini menu persediaan. Masih ada menu penjualan, pembelian, akunting ya. Dan juga nantinya kalau untuk laporan sih kita tinggal download-download aja ya. Karena untuk laporan ini melalui aplikasi Sakti Multi Usaha dimudahkan ya segala sesuatunya. Jadi ketika laporan tinggal kita sesuaikan aja. Dari Bapak Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan dari Pak Dani, dari Pak Nunuk ini ya? Atau dari Kopminal Madang? Boleh? Atau mungkin masih belum ada ya yang ingin ditanggapi atau ada yang ingin ditanyakan? Mungkin bisa kembali lanjut nih oleh Mbak Dinda.
Oke, siap. Kita lanjutkan lagi mungkin ya setelah menu persediaan, ini kita bisa lanjutkan ke menu pembelian. Nah, untuk menu pembelian ini biasanya digunakan untuk pembelian kita ke suppliernya. Kan biasanya kita harus membuatkan PO terlebih dahulu ya, sebelum kita langsung main beli ke toko misalkan atau ke eh, supplier. Nah, ini yang pertama yang harus kita lakukan yaitu membuatkan purchase order atau PO. Nah, ini bisa kita buka untuk menunya. Nanti di sini kita bisa melakukan tambah baru. Kemudian ini nomor PO-nya sudah nomor transaksi yang nomor berurutan ya secara generate. Ini udah nomor yang ke-55. Kemudian di sini kita bisa cari atau ketik nama suppliernya. Misalkan tadi yang udah kita buat ya di sini. Nah, kita bisa masukkan kode barangnya. General. Misalkan kita akan membeli yang dus. Misalkan kita akan beli 5 dus. Totalnya 232.500. Kemudian kita bisa juga mau membeli yang piece, misalkan yang piece ini 100 piece. Totalnya jadi ada 582.500. Nah, ini bisa kita simpan. Ini sudah muncul ya nomor purchase ordernya di nomor 55. Nah, ini bisa kita lihat juga data PO-nya. Nah, di sini juga ada ya kepada CV Jaya Sinar Abadi. Ini kita membuatkan PO ke suppliernya dengan detail barangnya ini. Kemudian di sini ada dua ya, ada yang copy dan ada yang aslinya. Nah, ini biasanya dikasihkan ke pihak suppliernya. Yang selanjutnya, kita melakukan penerimaan nih. Apabila barang sudah kita terima nih, misalkan kita sudah membuatkan PO, kemudian barang sudah dikirimkan ke toko, ini bisa kita input lagi. Nah, ini kita bisa pilih juga nomor PO-nya yang tadi. Nah, ini sudah otomatis ya memanggil nomor eh, atau barang yang sudah kita buatkan PO. Nah, ini bisa dipilih jenis penerimaannya order barang, kemudian ini status pembayarannya nih, apakah langsung dibayar lunas, konsinyasi, atau belum bayar. Nah, misalkan kita contohkannya belum bayar, karena kita baru melakukan penerimaan barang nih. Jadi kita terima dulu, kita hitung dulu apakah barang yang sudah kita terima ini sudah sesuai dengan PO kita atau tidak. Ini kita bisa simpan. Nah, kemudian ini sudah muncul untuk nomornya. Di sini ada nomor 110 PO di bulan Agustus. Nah, nomor ini nantinya akan ada masuk di pembayaran. Misalnya kita sudah melakukan pengecekan nih, barang diterima sudah sesuai, nanti kita bisa lakukan ke menu pembayaran. Nah, ini bisa kita tambah baru, kemudian kita pilih suppliernya lagi. Kemudian di sini bisa pilih juga ya metode pembayarannya secara cash transfer atau giro. Misalnya kita melakukan transfer ke bank si suppliernya, misalkan BCA. Nah, ini misalkan nomor rekeningnya. Kemudian di sini bisa kita pilih untuk nomor PO-nya yang tadi 582.500. Ini bisa kita simpan. Nah, ini statusnya sudah kita bayar. Jadi tahapan pada saat kita melakukan pembelian ke supplier, itu kita membuatkan dulu PO-nya, kemudian kita melakukan penerimaan setelah barang kita diterima, kemudian dicek, dan kita lakukan pembayaran. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini juga bisa kita editnya, misalkan salah atau mau menambahkan keterangan, ini bisa ditambahkan di edit. Kurang lebih dari menu pembelian seperti itu. Nah, mungkin bisa kita lanjutkan saja ya. Nanti kalau ada pertanyaan ini bisa langsung ditanyakan di kolom chat Zoom saja. Selanjutnya, setelah menu pembelian, nanti kita juga ada namanya penjualan. Nah, untuk penjualan ini dari sisi koperasi ya, dari sisi unit retailnya, ini ada invoice, pembatalan, penerimaan, dan juga sales order. Nah, yang pertama, kita bisa melakukan penjualan atau transaksinya itu pada e-finance dan juga di e-pos. Nah, untuk di menu e-finance ini yang pertama kita lakukan yaitu menggunakan sales order.
Nanti bisa ditambah baru, kemudian dicari ini nama customernya. Nah, tadi kan kita sudah ada ya membuatkan nama customernya. Nah, ini sudah otomatis memanggil nama customernya baru, atau misalkan kalau customernya belum terdaftar, ini bisa ditambahkan pada yang tadi ya, yang oranye. Nah, yang tadi ditambah ini kita bisa inputkan namanya, kemudian sekarang kita coba contoh ya. Ini tambah, oh ini alamatnya harus kita isi, kemudian bisa ditambah. Nah, ini apabila tidak ditambahkan melalui menu administrasi, ini bisa ditambahkan di menu langsung sales ordernya. Kemudian ini misalkan diisi nih, customernya ini dia membeli apa, misalkan tadi lem mineral ya. Oh, lem mineral, dia membeli 5 piece misalkan. Kemudian ini juga membeli Indomie. Indomie gorengnya 10. Nah, ini bisa kita simpan. Nah, selanjutnya setelah melakukan pembuatan atau transaksi pembelian penjualan ya, nanti ini kita bisa ke invoice. Jadi kita buatkan invoice terlebih dahulu, kita buat tambah baru setelah membuatkan orderannya. Ini misalkan melalui transfer ya. Nah, ini tadi namanya kita panggil, kemudian kita pilih sales ordernya. Nah, ini ya air teh mineral 5 piece dan juga Indomie goreng 10 piece. Misalkan satu stempel. Metode pembayarannya misalkan secara cash. Terus cara transfer misalkan. Nanti akan transfer ke rekening bank ini ya yang sudah didaftarkan. Atau misalkan tentunya cash aja. Nah, ini juga bisa diatur nih apabila misalkan nantinya akan digunakan oleh anggota dengan sistem kredit. Nah, ini dengan sistem kredit itu bisa dilakukan pada saat sales ordernya ada jatuh tempo, atau saat pada pembuatan invoice-nya ini bisa disesuaikan untuk tanggal jatuh tempo. Nah, ini kita termnya juga bisa diisi. Kita buatkan tidak ada jatuh tempo ya misalkan. Karena ini customer di luar dari anggota. Ini bisa kita simpan invoice-nya. Nah, ini juga ada bisa kita lihat nih dari invoice tersebut. Nah, misalkan sudah lunas nih. Jadi akan muncul ya dari tadi yang cap lunasnya. Kemudian di sini juga bisa kita print atau cetak struk. Nah, selanjutnya di sini juga ada bisa dicetak faktur. Nah, untuk cetak fakturnya kurang lebih seperti ini ya. Ada stempel lunasnya, kemudian di sini juga ada cetak DO apabila misalkan ada customer atau anggota yang belinya berdus-dus nih banyak. Nah, ini bisa dilakukan cetak DO. Jadi sebagai surat jalan. Jadi nanti apabila sudah diterima di customernya, ini bisa ditanda tangan penerima. Nah, selanjutnya di sini juga bisa dikirim invoice-nya melalui email. Nah, ini nanti akan masuk ke emailnya. Kemudian ini apabila ada salah, ini masih bisa diedit, kemudian bisa dihapus. Nah, kurang lebih untuk pembuatan invoice seperti itu. Selanjutnya, ini bisa kita lakukan penerimaan setelah dibuatkan invoice. Misalkan, ini agak lama ya jaringan. Oke, di sini bisa kita tambah baru lagi. Kemudian kita cari nama customernya. Ini tadi kan metode pembayaran secara cash. Kita pilih nomor invoice-nya. Ini misalkan kita buat 61250. Bisa kita simpan. Nah, ini sudah berhasil dibayarkan. Ini juga bisa kita lihat kembali ya. Nomor invoice-nya, sisa bayarnya tidak ada, outstanding tidak ada. Ini bisa dicetak faktur juga. Nah, ini fakturnya lunas. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian di sini juga ada pembatalan.
Nah, untuk pembatalan di sini apabila customernya atau ada anggotanya setelah dibuatkan invoice ternyata tidak jadi membeli. Nah, ini bisa dilakukan pembatalan. Nah, bisa dilakukan pembatalan apabila belum dilakukan penerimaan. Kalau sudah dilakukan penerimaan, ini sudah tidak bisa dilakukan pembatalan. Jadi baru hanya bisa sampai invoice saja. Kurang lebih dari sisi penjualan seperti itu. Kemudian nanti kita bisa lanjutkan juga ke menu laporan. Nah, di menu laporan, di sini ada beberapa lagi menu ya. Menunya di sini ada penjualan, detail penjualan, pembelian, penerimaan, pembatalan, persediaan, detail persediaan, summary, masuk keluar persediaan, kemudian ada tutup stok, saldo kasir, buku kas, dan lain. Jadi semua transaksi penjualan maupun penerimaan dari supplier ini semuanya sudah tercatat pada sistem Sakti Multi Usaha. Jadi sudah lengkap ya apabila ingin melihat laporan penjualan, data penjualan ini bisa dilihat. Ya, misalnya kita coba untuk melihat laporan penjualan selama bulan Agustus. Nah, ini bisa kita pilih dulu tanggalnya. Kemudian ini akan menampilkan seluruh transaksi dari bulan Agustus ini ya dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 27. Nah, ini bisa kita langsung print dan juga bisa di-download ya filenya. Ini sudah ada keterangannya ya, untuk penjualannya ini lengkap, ada metode pembayarannya, kemudian juga bisa melihat struknya kembali atau invoice-nya kembali. Nah, selanjutnya di sini ada di Oke, mohon maaf Bapak Ibu, ini karena Mbak Dinda Kak ada kendala jaringan ya, jadi mohon ditunggu terlebih dahulu. Oke, nah ini sudah bergabung kembali di tengah-tengah kita, mungkin sambil menstabilkan. Jangan lupa saya ingatkan kembali bahwa Bapak Ibu yang sudah hadir itu dapat mengisi link absen yang sudah dikirimkan oleh tim kami melalui chat Zoom dan ini sudah saya kirimkan kembali ya. Silakan Bapak Ibu yang belum mengisi link absen boleh untuk mengisi link absen kembali karena nantinya benefit seperti sertifikat, kemudian juga modul pelatihan, dan link Zoom akan diberikan kepada peserta workshop Sakti Center ini yang berpartisipasi dan juga mengisi link absen. Nah, dari Mbak Dinda, oh oke, masih setting-setting ya sepertinya ya. Oke, baik. Bagi Bapak Ibu yang sudah mulai tertarik nih untuk bermitra dengan PT Sakti Kerja Kolaborasindo, boleh langsung hubungi di Sakti Bisdev kami. Itu melalui Mas Dias ya, itu nomornya ada yang suka ngajak-ngajak untuk workshop Sakti Center di grup nih, boleh banget ya dihubungi ke Mas Diasnya. Ini mungkin dari Mbak Dinda sudah dapat bergabung kembali ya Mbak? ya sudah Mbak. Oke, Ya, mohon maaf nih silakan. Bapak Ibu tadi terkendala oleh jaringan tiba-tiba keluar. Nah, ini kita lanjutkan lagi ya. Di sini ada detail penjualan, mungkin sudah tampil juga di layar Bapak Ibu. Untuk detail penjualan ini menampilkan detail penjualannya ya. Misalkan ini dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 27 ini menampilkan nama barangnya dan juga kuantitinya. Berbeda dengan laporan penjualan ya. Ini coba kita buka juga. Nah, mungkin untuk laporan penjualan di sini perbedaan dengan detail penjualan itu dari
jenis yang dibeli oleh customernya nih. Kalau misalkan laporan penjualan di sini hanya menampilkan Oke, mohon maaf Bapak Ibu kembali terlempar lagi ya Mbak Dindanya ya karena ada kendala jaringan. Jadi Bapak Ibu mohon ditunggu sebentar karena ini Mbak Dinda masih dalam proses upaya untuk kembali ke Zoom meetingnya ini. Nah, oke, sudah bergabung Oke, kembali nih mohon Mbak maaf nih Dindanya nih. Bapak Ibu semuanya karena kendala jaringan di Bandungnya ya ini ada lup-lup. Nah, ini bisa kita lanjutkan kembali ya. Tadi mungkin Oke, mohon ditunggu kembali ya Bapak Ibu ya. Ini masih dalam proses. halo, tes tes. Halo? Tes tes. Suara saya terdengar tidak ya? Oke, baik. Mungkin kita coba untuk jelaskan kembali nih, Bapak Ibu. Mohon maaf sekali karena jaringannya terputus-putus nih dari tadi. Nah, ini mungkin saya jelaskan kembali dari menu laporan di sini ada penjualan dan juga detail penjualan. Nah, perbedaan dari laporan penjualan sendiri di sini menampilkan laporan nilai transaksinya dan juga status pembayarannya berbeda dengan detail penjualan. Untuk detail penjualan di sini menampilkan nomor transaksi, kemudian ID customer, nama customernya, kemudian juga ada subkategori yang dibeli oleh customer dan juga ada nama barang, kuantiti utamanya yang dibelinya. Nah, kurang lebih perbedaan dari laporan penjualan dan detail penjualan seperti itu ya. Nah, ini juga bisa kita print, langsung print atau bisa di-download untuk data filenya. Nah, ini bisa dilakukan ekspor. Nah, kemudian di sini juga ada laporan pembelian. Nah, ini laporan pembelian kita ke supplier selama bulan Agustus. Nah, ini yang tampil adalah laporan yang sudah kita beli ya ke supplier. Nah, ini contohnya di bulan Agustus ini kita ada beberapa kali pembelian ke supplier. Nah, ini juga bisa kita print dan juga di-download. Kemudian di sini juga ada penerimaan.
Laporan penerimaan di sini menampilkan laporan penerimaan kita dari customer. Nah, ini seperti penerimaan uangnya ya. Nah, ini contohnya ya nih, selama bulan Agustus ini kita menerima 4 pembelian gitu ya. Nah, ini bisa kita print dan juga bisa di-download sama. Kemudian di sini juga ada laporan pembatalan nih. Misalkan koperasi pengen tahu selama bulan Agustus ini ada berapa transaksi yang dibatalkan sih oleh kasir misalkan. Nah, ini juga bisa dilihat. Nah, ini contohnya ya dapat terlihat di tanggal berapa, kemudian nama customer-nya siapa, totalnya berapa, ini bisa dilihat. Nah, untuk laporan pembatalan ini juga sebenarnya bisa menjadikan bahan evaluasi nih, misalkan terhadap tokonya. Kok customer-nya banyak yang ngebatalin, kenapa? Misalkan seperti itu kan, ini bisa terlihat. Kemudian ada juga laporan persediaan. Nah, ini juga bisa melihat laporan sisa stok yang ada pada bulan Agustus ini nih. Nah, misalkan dari stok awalnya berapa, kemudian stok akhirnya ini ada sisa berapa. Ini juga apabila ada konversi stoknya, ini dapat terlihat di laporan persediaan. Nah, ini contohnya ya ada konversi stoknya dari 10 dus ini ada di eh, konversi sebanyak 6 dus juga dapat terlihat. Selanjutnya di sini ada detail persediaan. Untuk detail persediaan ini bisa kita pilih mau kategori. Oke, untuk detail persediaan ini harus dilakukan tutup stok terlebih dahulu ya pada periode tersebut. Nah, ini biasanya dilakukan tutup stoknya di akhir bulan untuk melihat detail persediaan. Nah, mungkin nanti apabila sudah berjalan, ini bisa dilakukan tutup stok, kemudian dapat tertampil ya untuk detail persediaannya. Karena ini kita untuk pelatihan, ini tidak kita lakukan untuk tutup stok terlebih dahulu ya, karena ini baru kita mulai. Selanjutnya di sini juga ada untuk laporan summary selama bulan Agustus dari beberapa barang yang ada pada stok persediaan yang sering dibeli oleh customer. Nah, ini contohnya ya seperti Aqua 600 ml, Indomie goreng yang sering dibeli oleh customernya. Nah, selanjutnya di sini juga ada masuk keluar persediaan. Nah, ini ada masuk barang, bisa kita pilih masuk barang atau keluar barang. Nah, ini untuk masuk barang juga terlihat ya, dari tanggalnya tanggal berapa, siapa yang melakukan masuk keluar barang, ini terlihat di nama user. Kurang lebih untuk masuk keluar barang seperti ini ya tampilannya. Jenisnya juga terlihat ya, ada jenis konversi, kemudian kuantiti utamanya juga dapat terlihat. Kemudian ini untuk laporan tutup stok. Nah, untuk laporan tutup stok ini dilakukan di akhir periode biasanya. Nah, ini contohnya ya. Ada detail untuk tutup stok. Nanti ada kode barangnya, nama barang, harga beli akhir, stok, dan juga stok akhir. Nah, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya juga di sini ada untuk buku kas akan menampilkan. Oh, ini karena belum ada buku kasnya ya, jadi masih kosong. Kemudian di sini apabila ada saldo kasir, saldo yang disetorkan oleh kasir, atau ada penambahan modal awal di kasir, ini bisa terlihat juga nih, misalkan ada modal awal diberikan 300.000. Kemudian nanti setelah tutup pelayanan jam 5, kasirnya melakukan setoran. Ini dapat terlihat di laporan saldo kasir. Nah, kurang lebih untuk menu pembelian, penjualan, dan juga laporan seperti itu ya Bapak Ibu. Apabila ada yang ditanyakan sebelum kita lanjutkan ke menu selanjutnya, boleh ditanyakan terlebih dahulu. Oke, dari Pak Dani atau dari Kopmina Lembadang Maluku, apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum kita masuk ke menu laporan ya?
Oke, mungkin masih belum ada ya, masih jelas ya apa yang disampaikan oleh Mbak Dina ini. Mungkin boleh dilanjut, Mbak. Oke, kita lanjut ya ke menu selanjutnya yang ada pada e-finance. Di sini ada menu akunting nih. Nah, untuk menu akunting di sini juga ada beberapa menunya, yaitu ada buku kas, jurnal, jurnal harian, perkiraan, buku besar, HPP, laba rugi kumulatif, kemudian laba rugi periode, neraca, neraca saldo, dan juga ada tutup buku. Nah, untuk buku kas ini nantinya akan menampilkan laporan dari buku kas itu sendiri ya apabila sudah berjalan. Nanti ini juga bisa diisi untuk nama buku kasnya, kemudian tanggal kas awal berapa, nominal kas awalnya berapa, ini bisa diisi di buku kas. Nah, selanjutnya eh, pengeluarannya juga ini bisa terlihat ya di sini. Misalkan kayak saldo awalnya berapa, kasnya, kemudian ada keterangan diisinya seperti apa. Yang selanjutnya di sini ada jurnal. Nah, ini untuk jurnalnya bisa diinput manual ya untuk jurnal umum ataupun jurnal khusus. Misalkan ada pembelian listrik atau misalkan tagihan dan lain-lain, ini bisa diinput di jurnal umum ataupun misalkan ada setoran hasil penjualan dari e-pos. Nah, ini bisa dilakukan di jurnal umum, kemudian nanti ini bisa dipilih untuk akun perkiraan debit dan kreditnya nanti ini bisa diisi keterangannya misalkan saldo untuk e-posnya. Oke, ini bisa diisi, misalkan kita pilih debitnya dari kas, kemudian kreditnya ini ke penjualan tunai. Misalkan kita ada penjualan tunai di e-posnya, ini bisa kita isi, misalkan penjualan. Nah, ini bisa isi nominalnya, misalkan setoran hari itu 500.000. Ini bisa kita simpan. Ini untuk tanggalnya ada di paling bawah ya, ini penjualan via e-pos sebesar 500.000. Untuk penambahan jurnalnya kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya di sini juga ada bisa melihat jurnal hariannya. Nih, Bapak Ibu bisa melihat semua perkiraan yang sudah diinputkan pada jurnal umum. Jadi ini bisa menampilkan jurnal hariannya. Jadi apabila ingin melihat jurnal per hari, ini bisa dilihat di jurnal harian. Selanjutnya di sini ada perkiraan. Nah, nanti untuk perkiraan ini bisa ditambahkan nih apabila ada perkiraan baru. Nanti bisa ditambah di kode perkiraan, nama perkiraannya, dan lain-lain. Nah, untuk perkiraan di sini nanti ini bisa disesuaikan dengan nomor atau kode perkiraannya dari koperasi. Kemudian apabila tidak ada, nanti ini bisa dilakukan dengan format atau perkiraan standar ya. Nah, selanjutnya di sini ada buku besar. Nah, ini akan menampilkan laporan dari buku besar semua perkiraan ya. Ini bisa kita pilih ya perkiraannya, misalkan kas. Nah, ini kurang lebih hampir sama ya dari segi akunting yang ada pada core system kemarin yang sudah dijelaskan mungkin ya di hari pertama atau hari kedua. Nah, nanti ini tampilannya akan seperti ini, bisa dilakukan di download ya, di ekspor. Nah, ini bisa terlihat untuk debit kredit dan juga saldo akhirnya. Dan di sini juga kita bisa melihat laporan HPP. Nah, untuk laporan HPP sendiri, ini bisa dilihat kalau kita sudah melakukan tutup stok.
Nah, ini karena kita belum melakukan tutup stok, jadi ini belum terlihat ya datanya. Nanti kalau misalnya udah tutup stok, ini bisa dilihat, bisa pilih untuk bulannya, tahunnya, kemudian pilih outletnya apabila memiliki beberapa outlet. Kalau misalkan tidak memiliki beberapa outlet atau hanya satu, ini bisa dibiarkan saja. Kemudian di sini juga bisa melihat laba rugi kumulatifnya per tanggal hari ini. Misalkan di sini ada penjualan tunai, ya ada nilainya berapa, kemudian di sini juga ada biaya-biaya lainnya. Ini untuk laba rugi kumulatif. Jadi Bapak Ibu bisa melihat nih total laba ruginya. Kemudian di sini juga ada laba rugi untuk periode. Nah, ini juga sama yang menampilkan laba rugi dari per periode. Kemudian di sini juga kita bisa melihat neraca. Nah, ini laporan neraca per tanggal 27 Agustus. Ini saldonya minus-minus ya karena ini untuk latihan, jadi ini ada yang coba-coba untuk input belajar. Nah, kemudian di sini juga ada neraca saldo. Nah, ini menampilkan perkiraan kode perkiraannya dan juga ada nama perkiraan, ada saldo awal, kemudian ini lebih detail ya. Ada mutasi dari debit dan juga kreditnya. Nah, ini juga dapat terlihat ya laba rugi sebelum pajaknya berapa, kemudian total laba ruginya jadi berapa. Selanjutnya di sini ada untuk laporan tutup buku. Nah, ini untuk proses tutup buku ini bisa dipilih dulu untuk perkiraannya. Setelah dipilih perkiraannya ini bisa diproses tutup buku. Nah, ini bisa dilakukan backup tahun dulu. Nih ya, karena ini belum melakukan backup tahun 2020, jadi ini bisa di aja kurang lebih untuk materi dari sisi modul e-finance seperti ini ya Bapak Ibu, apabila ada yang ingin ditanyakan boleh ditanyakan. Mungkin ini saya kembalikan lagi ke Mbak Silvi ya, silahkan Mbak Silvi. Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Dinda atas penjelasannya, yang mana ini sudah menjelaskan mengenai finance ya, dari mulai pengaturan, kemudian juga administrasi, lalu masuk ke penjualan, pembelian, persediaan, akunting, sampai dengan menu laporan, di mana di dalamnya ini masih banyak banget sub-sub menunya yang tadi juga sudah dijelaskan secara detail oleh Mbak Dinda. Sebelum masuk ke menu selanjutnya atau menu terakhir nih, yang mana ini ada menu IPOS ya, yang mana ini mungkin seperti bisa dibilang buat kasir, seperti itu, alat-alat bantu untuk kasirnya. Dari Bapak Ibu mungkin ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin ditanggapi, boleh banget nih Bapak Ibu. Dari Pak Dani, dari Kopmina Lemadang Maluku, apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjutkan kembali? Oke, mungkin masih belum ada ya. Oke deh, lanjut aja deh, boleh Mbak Dinda. Oke, mungkin kita lanjutkan lagi ya. Ini kita ketampilan menu utama di Sakti Multi Usaha. Ini kita bisa lanjutkan ke menu IPOS. Nah, kita bisa buka menu IPOS-nya. Nanti ada setoran untuk modal awal. Ini bisa diisi atau tidak. Nah, ini karena belum menyetorkan modal awal ya di tanggal 22. Bisa kita lakukan setor, kemudian ini bisa misalkan ada mau nyimpenin setornya, ini bisa diisi. Nah, ini kita simpan saja. Nih, apabila ada nominal modal awal, misalkan nominal modal awal 100.000 untuk kembalian-kembalian, misalkan kita melakukan modal awal disimpan. Nah, ini kita bisa proses transaksi ini di IPOS. Nah, biasanya IPOS ini kan menggunakan tab ya. Nanti ini bisa dipilih atau dicari nama barangnya atau menggunakan scan barcode. Nah, sebelumnya di menu IPOS di sini juga ada beberapa tombol atau icon ya. Di sini ada untuk kembali ke beranda yang tadi dashboard dari SMU. Kemudian di sini bersihkan transaksi. Kemudian ada shortcut. Ada juga daftar order, ada setoran, dan juga di sini daftar penjualan selama hari itu. Nah, misalkan kita akan membuatkan atau melakukan transaksi nih dari anggota, customer anggota, kemudian kita bisa pilih jenis pembayarannya, ini bisa diisi, misalkan dicari nama anggotanya, dan ini misalkan namanya Diska. Kemudian di sini
bisa pilih nih, kita tadi membuat lem mineral. Misalkan beli lem mineral, dus, beli 4 dus, misalkan. Nah, ini totalnya 204 600. Nah, tadi kan kita sudah membuatkan voucher juga ya. Misalkan kita ada potongan voucher sebesar 10.000. Ini bisa dimasukkan kode vouchernya. Nah, ini bisa kita pakai voucher. Nah, ini voucher potongan sebesar Rp10.000. Nah, ini kita bisa pilih untuk pembayarannya secara kredit, tunai, OVO, ataupun dengan dana. Misalkan kita membuat dengan tunai. Nah, apabila misalkan customer-nya atau anggotanya masih ingin melihat-lihat dan ingin mencari barang yang lain, ini bisa kita lakukan simpan order nih. Nah, ini bisa kita simpan order, ini kita simpan, lalu kita bisa melakukan lanjut transaksi ke customer berikutnya, misalkan. Nah, ini kita menggunakan customer umum ya, misalkan. Atau dengan siswa PKL. Ini kita bisa cari nama siswa PKL-nya. Ini misalkan jajan di ini stoknya minus. Makanya beli Maridus 1, kemudian beli beli Aqua. Nah, ini misalkan 43.000. Nah, ini bisa dipilih metode pembayarannya menggunakan QR. Misalkan ini bisa dilakukan bayar, walaupun misalkan yang tadi kan belum bayar nih. Nggak apa-apa, karena ini nanti nomornya juga akan berurut. Nah, ini vouchernya tidak ada, misalkan bayar menggunakan QR, pas ya 43.000. Ini kita bisa selesai. Nah, nanti ini akan muncul untuk truknya. Nah, ini ada terlihat juga metode pembayarannya. Kemudian di sini ada customer-nya pelanggan umum, kasir yang melayaninya siapa. Nah, ini juga ada yang nominal dan juga keterangan lainnya. Nah, kemudian tadi misalkan yang tadi sudah balik lagi nih customer-nya tersebut. Nah, di sini kita bisa klik customer-nya, terus dia misalkan mau beli lagi Indomie. Dia mau beli Indomie dus, Indominya 5 misalkan. Terus dia beli lagi teh pucuknya 2 dus. Kemudian dia beli lagi minyak. Minyaknya 4 dus. Nah, totalnya 864.900. Nah, ini bisa kita pilih untuk metode pembayarannya tunai. Kita gunakan lagi kode vouchernya. Nah, ini mendapatkan potongan 10.000. Ini bisa kita lakukan bayar. Totalnya 854. Ya, misalkan membayar 855. Nah, ini bisa kita selesai dan ini dapat terlihat ya pelanggannya siapa, anggota ya pelanggannya di Skar, kemudian kasir yang melayaninya siapa, nomor struknya di nomor 78. Kemudian di sini juga ada berapa yang dibelinya 5 dus, kemudian minyak goreng, teh pucuk, dan juga ada lem mineral. Nah, ini juga terlihat ya ada potongan sebesar 10.000 dari voucher yang digunakan oleh anggota tersebut. Nah, atau digunakan oleh dari koperasinya seperti itu. Nah, mungkin pembahasan dari Sakti Multi Usaha sudah selesai ya, Mbak. Bapak Ibu, apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan terlebih dahulu ya. Oke, terima kasih banyak Mbak Dinda atas penjelasannya mengenai aplikasi Sakti Multi Usaha yang sudah sangat lengkap sekali ya dan juga detail dari mulai di e-finance, e-pos seperti itu. Nah, dari Bapak Ibu apakah ada yang ditanyakan atau didiskusikan sebelum kita akhiri perjumpaan kita pada sore hari ini di Workshop Sakti Center Batch 12 di hari ketiga. Dari Pak Dani dari Koperasi Minal Lemandang, apakah ada yang ingin ditanyakan? Atau mungkin sudah cukup? Halo Bu, Ibu Iya, Pak. Iya, dari boleh, Pak. Koperasi Minale Madang. Dari Koperasi Minale Madang Bu, mau tanya sedikit Bu. Halo, halo. Iya, Pak. Ini begini Bu, karena
saya menyimak dari materi ini sangat baik, sangat bermanfaat sekali, Bu. Dari paparan Ibu terkait dengan masalah penggunaan aplikasi ini, mulai dari menu pembelian, penjualan, sampai dengan laporan-laporan itu saya melihat sangat berguna sekali untuk kita, terutama karena usaha kita di sini ini kan terkait dengan kita punya usaha itu penjualan minyak kenelayan, Bu. Oke, Pak. Jadi ke minyak nelayan. Nah, sekarang di saya melihat bahwa saya mau tanya gini, karena di kita ini juga dari Pertamina itu ada secara sistem digitalisasi juga terkait dengan masalah sistem pos, sistem pelaporan secara ini akan mirip-mirip sama dengan yang ada di Sakti lain ini, Bu. Nah, tapi yang saya mau pertanyakan khusus terkait dengan menu barcode itu, karena misalnya kita mau nelayan yang mau membeli minyak ke kita itu berdasarkan apa kita harus scan barcode daripada nelayan untuk mendapatkan minyak nelayan itu. Ah, jadi mohon penjelasan terkait dengan barcode-nya itu dulu. Bisa, Bu? Baik, Pak. Mungkin Menu terkait barcode, menu barcode ya. barcode. Iya, iya, Bu. Oke, ini saya coba untuk share screen lagi di bagian siang. Oke, mungkin itu jenis barangnya apa ya, Pak? Minyaknya. Minyak, Bu, iya. Nah, mungkin untuk label barcode-nya ini bisa disesuaikan lagi apabila misalkan minyaknya tidak memiliki label barcode. Ini bisa disesuaikan misalkan minyak minyak apa ya, Pak? Maaf. Minyak subsidi. Minyak subsidi, misalkan MS, Iya, minyak subsidi 001. Nanti iya. ini ada untuk label barcode-nya ya, kalau misalkan sudah di input ini, coba saya input dulu. Ini berarti jatuhnya liter ya, Pak? Atau gimana? Liter. Ya, betul ya, liter. Ya. Harga Nah, ini untuk harga persediaannya untuk subsidi ini biasanya berapa ya, Pak, 1 liternya? itu sesuai dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh dinas itu Hmm. per masing-masing nelayan itu ditetapkan kuotanya. Jadi misalnya nelayan A itu kuota per bulannya misalnya 1.000 liter, katakanlah 1.000 liter. Mhm. Nah, Coba misalkan subsidi nelayan, Pak, ya. Nah, Pak, maaf untuk minyak ini apakah ada sistem pembeliannya secara kredit atau tidak ya? enggak, itu langsung cash.
Oh, langsung cash berarti tunai Iya. saja ya. Iya. Nah, ini Tapi misalkan ketika coba ketika yang penilaian itu dengan surat rekomendasinya itu dibawa ke SPBU, kemudian kita di operator di SPBU itu men-scan barcode-nya itu baru baru dilakukan bisa pembayaran. ditransaksi gitu ya. Pembayar transaksinya terjadi baru kita masuk di pos. Oke, Ya, mungkin sistem posnya itu. berarti nelayannya nanti membawa barcode yang sudah diberikan subsidi tersebut nanti datang ke koperasinya untuk di-scan mungkin ya. Nanti Di baru scan bayar barcode. tunai. Iya, jadi ketika bayar itu di terhubung langsung dengan sistem yang pos seperti yang di Ibu sistem posnya ini, laporan transaksinya itu. Oke, oke. Ini coba kita Betul, input betul. dulu mungkin ya, Pak. Jadi untuk harga per liter itu sesuai harga ketetapan pemerintah itu 6.800 per liter, itu pembeliannya langsungnya di SPBU. Jadi kita karena 1000 liter kali itu langsung dibayar 1000 liter kali apa namanya 680.000 itu. Ketika minyak mau diserahkan ke nelayan, itu langsung barcode-nya setelah di-scan, terus apa namanya itu baru terjadi transaksinya di situ. Oke, oke, Pak. Mungkin ini harga per liternya itu 6.800 ya. 6.800 per liter. Coba kita inputkan sesuai. Oke, mungkin di sini udah tampil juga ya untuk label barcode-nya kita buat MS001, misalkan subsidi nelayan. Iya, 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 iya. Dengan Oke, jumlah stoknya 1000 liter, kemudian harga iya, persediaannya di 6.800. iya. Nah, ini bisa kita cetak barcode-nya di sini. Kita cari dulu. Tadi. Nah, ini minyak subsidi. Nah, ini ada label untuk barcode. Nah, ini bisa di print ya, Pak. Untuk label Oh, barcode-nya. oke, siap, iya, iya. Atau mungkin bisa dibuat PDF dikirimkan ke nelayannya. Ini jadi nanti tinggal bawa HP di scan. Mungkin seperti itu. Oh iya, bagus. Ya, terima kasih Bu, bagus, Ya. mantap. Kemudian nanti di e-postnya ini bisa di scan. Nanti akan Di muncul scan kalau ya, iya, iya, ada iya, scan iya, iya, barcode-nya. Dan ini iya, tadi iya. di kita tidak ada untuk scan-nya, jadi kita input manual ya. Oke Bu. Ini mungkin seperti Jadi ini. jadi itu baru satu nelayan kan biasanya satu sesuai dengan misalnya kan satu rekomendasi itu satu rekomendasi katakanlah Ya. itu ada 20 sampai 30 nelayan. Hmm. Satu rekomendasi dengan masing-masingnya nelayan 1 sampai nelayan 30 itu masing-masing yang kuotanya itu. Jadi saya menyimak dari materi ini sangat manfaat sekali Bu untuk bisa Baik. kita terkait dengan laporan apa transaksinya Iya, betul. semua sudah ya. Iya, Pak. Jadi Untuk saya laporan ambil ini contoh semua sudah lengkap ya, jadi tinggal dicek saja Iya, per bulannya. jadi Nah, dari satu contoh ini saya sudah bisa paham Bu. oh, Bisa. baik, Pak. Baik. Oke, mungkin untuk di e-postnya juga nanti ini bisa dipilih ya customer-nya, misalkan nanti ada nelayan, nanti itu kan bisa ditambahkan juga ya di e-finance-nya, kemudian Betul, nanti betul. Iya, iya. bisa ditambahkan atau di-scan ya nantinya di e-postnya untuk subsidi dari nelayan tersebut untuk Iya, pembelian iya. minyaknya. Mungkin seperti itu, Pak. Betul, Bu, betul. Bu. Baik, Terima Pak. kasih. Bu. Baik, Pak. Sama-sama. Iya. Oke, terima kasih banyak dari Koperasi Mina Lemadang ya. Ini dari Iya. Maluku ya, Pak? Dari Maluku, Bu. Saya dari Maluku. Oh,
Tepatnya di Maluku iya. Tengah. Oh iya, kami Nama juga. koperasinya Koperasi Jasa Minale Madang Maluku, tapi lokasinya di Kabupaten Maluku Tengah. Kita punya Oh, unit usahanya itu stasiun pengisian bahan bakar minyak di lain SPBUN, Bu. Kebetulan oh baru, iya, iya. sebenarnya baru mulai unit usaha kita ini baru, karena baru mulai beroperasi nih, Bu. Oh Ya, iya, baik-baik, Pak. ya, Iya. ya, Bu. Ini berarti udah menghubungi tim BISDev kami, Pak, untuk bisa menggunakan aplikasi Sakti ini atau bagaimana, Pak? Ya, ini begini, Bu. Saya mau kebetulan, ini Hmm. memang dari setelah saya begini, saya mau cuma ini kan ada perbedaan ya Bu antara aplikasi Saktilink dan link yang ini ya Bu. Iya, yang Sakti Multi Usaha ini ya. Ini bedanya kan dengan aplikasi yang biasa kan yang di Saktilain itu kan, tapi ini kayak kita waktu ketika masuk di apa di link ini kan kita harus registrasi baru kan. Mm-mm-mm. Oh, Registrasi kan tidak bisa login dengan akun yang di Saktilink aplikasi kan Bu ya? oh, Beda kan? tapi kalau misalkan untuk loginnya itu memang bisa disetting lagi ya Pak seperti itu. Tapi kalau misalkan di akun pelatihan itu masih sama kok Pak. Mungkin Oh, kalau dari Bapak mau coba-coba gitu, mau login ke sini, ini coba saya kirim ya Pak ya di kolom iya, chat ini. boleh Bu, ya. Sebentar. Terima kasih. Untuk aksesnya itu masih sama, bisa yang username-nya pakai user 2, kemudian password-nya juga pakai yang user 2 Pak. Oh, Nah, di kopi sini. user dua yang user duanya yang di yang ini, user satunya yang Iya. di yang User satu nomor, soalnya digunakan nomor oleh oleh kombinasi Mbak Dinda tadi, kombinasi Pak. ya kombinasi tanggal lahir sama nomor nomor HP ya Bu. Iya. Ya, Jadi kalau misalkan jika Bapak ingin login, bisa pakai yang user 2 aja. Soalnya kalau yang user satu ini tadi kan betul. dipakai sama pemateri ya. Iya, 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 iya. Iya, untuk passwordnya juga sama user 2 user 2. Sebentar saya kirimkan. Oke, Bu. Soalnya kami juga saat ini ada klien yang di Maluku juga sih, Pak. Jadi Di mana, bisa Bu? Oh, dari iya. sebentar. Cek. Ini ada di Credit Union Gandong Maluku, Pak. Oh, iya, iya. Iya, Link itu satu. juga menjadi mitra kami. Iya, iya. Kan CU ya berbentuknya. Oh, iya. Jadi kalau misalkan dari ini saya atas nama siapa ini, Pak? Saya Abdul Muthalib Kibas. Saya sudah biasa daftar. Oh iya, jika dari Pak Abdul ini ingin bermitra dengan kami, boleh banget nanti bisa mungkin setelah ini bisa dihubungi ya oleh Mas Dias ya ke Iya, Bu. Koperasi Bina Lemadang. Itu ya Iya, Pak, sudah saya kirimkan iya, iya, di Bu. kolom chat ini bisa di-save untuk username sama passwordnya juga sama. Jadi di sana mungkin kalau mau sambil coba-coba, terus juga karena kami kan ini ada menu e-postnya ya, jadi nanti bisa Iya, tinggal scan-scannya aja. Kalau misalkan memang punya alatnya, itu iya, di sini juga kita sebetulnya ada ya Mbak ya, tersedia untuk alat scan-nya ya. iya. Ya cuman tinggal perlu printernya aja untuk scan-nya seperti itu. Jadi memang Iya. semuanya seperti itu, Pak. Terima kasih Iya, banyak Bu. ya, Pak. Terima kasih banyak, Bu, informasi ya. Terima kasih. Oke, baik, Pak. Jika ada yang ingin ditanyakan, mungkin boleh langsung bisa menghubungi Mas Dias, Pak, yang ada di grup itu ya. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu dan juga terima kasih banyak Mbak Dinda yang telah mengisi materi pada siang menuju sore berarti ya ini tuh. Karena sudah menyelesaikan di workshop Sakti Center Batch 12 di hari ketiga ini tentang materi Sakti Multi Usaha. Dan saya sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi dan berkenan hadir dan jangan lupa besok ada workshop Sakti Center Batch ke-12 di hari keempat ini yaitu akan ada materi mengenai SAKEP atau Standar Akuntansi Keuangan Entitas Private. Nah, maka dari itu jangan lupa di
jam yang sama dan juga menggunakan link yang sama, itu Bapak Ibu boleh join kembali di Workshop Sakti Center di batch terakhir ini. Karena tentunya akan ada penawaran yang sangat menguntungkan seperti itu ya untuk koperasi Bapak Ibu. Ada paket promo khusus penawaran yang diperuntukkan hanya untuk peserta Workshop Sakti Center. Baik, terima kasih. Saya akhiri perjumpaan kita pada sore hari ini dan semoga sehat selalu. Sampai jumpa Bapak Ibu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat dari tim Sakti. Terima kasih Mbak Silvi, terima kasih dari Koperasi Mina. Selamat sore Pak.